Oh, dari tadi saya seperti ada yang ngikutin ya. Sudah sejauh ini saya belum menemukan orang lagi, teman-teman. Sepi banget. Rumah seorang kakek yang tinggal di tengah hutan ya. Kayak ada yang ngikutin, teman-teman. Jadi ini sebuah gubuk yang dihuni oleh seorang kakek ya, yang berada di tengah-tengah hutan pinus. Iya, hati-hati. Iya. Masya Allah. Naik lagi ya, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan usaha dan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankannya ya. Semoga puasa tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saat ini saya berada di tengah-tengah hutan pinus ya. Untuk lokasinya ini berada di Desa Watu Agung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Maksud dan tujuan seksi ini ialah ingin mengunjungi seorang kakek yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan. Dan inilah akses jalan utamanya teman-teman ya. Jalan setapak menuju rumah si kakek. Oke, nanti seperti apa perjalanan saya kali ini? Ikuti terus ya. Dan inilah akses jalan utama ya menuju rumah seorang kakek yang tinggal di tengah hutan ya. Jadi beliau itu sudah puluhan tahun tinggal di sana. Dan beliau kenapa tinggal di sana? Ya karena yang pertama beliau kerja di area hutan. Dan yang kedua dia menjaga perkebunannya ya. Karena di hutan pinus ini masih banyak hewan-hewan liar ya, seperti monyet. Karena tanaman yang dia tanam itu sering dirusak ya sama monyet-monyet tersebut. Biasanya itu kalau sore teman-teman ya, jadi monyet itu pada turun. Ini ada si Mbah habis ngarit. Assalamualaikum Mbah. Habis ngarit. Oh iya. Sendirian Mbah? Kenapa? Sendiri? Ada temennya. Iya, 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 monggo hati-hati Mbah. Jalannya licin. Iya, licin. Nggak ada ojek. Iya, hati-hati. Iya. Masya Allah. Naik lagi ya, Mas. Iya. Wow, tenaganya kuat-kuat banget naik turun gunung. Ya. Seperti ini semuanya. Ibu di tinggal di pegunungan seperti ini ya. Tenaganya Masya Allah kuat-kuat banget. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kakek ini bernama Parasmudi ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah lihat video saya sebelumnya ya, yang ke rumah kakek Parasmudi ini. Jadi beberapa bulan yang lalu saya pernah berkunjung ya ke tempat beliau ya. Dan sekarang di bulan puasa ini saya ingin melihat keadaannya ya. Dan semoga aja kakek Parasmudi ini ada di rumah. Dan saat ini saya sendiri ya teman-teman. Dan di pagi hari ini ya, sekitar jam 9 ya, kalau nggak salah jam 9 pagi. Saya sengaja datang Gasik karena udaranya masih segar dan tidak panas ya. Apalagi di bulan puasa seperti ini ya. Dan semoga aja nanti kakek Parasmudi ada di rumah nih. Karena saya sudah 2 bulan 3 bulan ya, udah lama teman-teman ya.
Saya baru kesini lagi karena ada netizen ya meminta saya coba cek bang para semudi di bulan puasa ya, sekalian silaturahmi. Dan saya baru sempat hari ini mengunjungi beliau ya. Sepi banget teman-teman. Ada apa itu tadi itu? Ngarit. Mau ngarit? Oh, ngaritnya di ke sana ke atas? Oh, situ. Sama banyak. siapa? Berdua doang? Iya. Oh, ini mau main ke tempat Pak Resmudi. Oh. Kok dari tadi saya seperti ada yang ngikutin ya. Kayak ada yang ngikutin teman-teman. Soalnya saya sudah di dalam hutan beneran ini. Udah jauh dari mana-mana. Masya Allah. Semoga nggak ada apa-apa. Masya Allah. Ini lokasinya sudah jauh kemana-mana ya. Kita ke perkampungan sudah jauh. Dan benar-benar sekarang di dalam hutan. Saya nggak bisa ngebayangin kalau para semudi ini ingin keluar ya, pengen beli sesuatu atau lagi sakit atau ya pokoknya ada keperluan keluar dengan jalan yang cukup sulit, apalagi nggak ada penerangan sama sekali ya. Masya Allah. Dan di sini juga saya selain silaturahmi, saya juga ingin memberikan sesuatu buat kakek Resmudi ya. Masya Allah. Semoga apa yang saya kasih bermanfaat untuk beliau ya. Ini saya karena berhubung sudah lama banget baru kesini lagi, saya agak lupa teman-teman di jalan ini. Jangan sampai saya nyasar ini. Astagfirullahaladzim. Hening, sepi. Udah nggak ada orang satupun di sini. Masya Allah. Wow, ada 2 jalur ini ya. Kiri apa kanan? Insya Allah kanan ya. Mudah-mudahan nggak kesasar teman-teman ya. Setahu saya agak lupa ini. Tapi setahu saya ini nggak pernah ada jalan nanjak seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan lewat sini ya. Oke. Masya Allah. Ya Allah. Kakinya sudah mulai gemeteran. Mudah-mudahan saya kuat puasanya sampai sore nanti teman-teman ya. Amin, amin. Masya Allah. Di sebelah kanannya jurang teman-teman. Gila, sudah sejauh ini saya belum menemukan orang lagi teman-teman. Sepi banget. Ini biasanya banyak orang nyari kayu ya, tapi ini saya sudah di puncak, jadi mungkin orang-orang untuk nyari kayu mungkin gak nyampe sini ya, karena sudah jauh banget dari perkampungan teman-teman. Masya Allah. Nah, ini perkebunannya kakek Resmudi ya. Jadi kakek Resmudi itu kenapa tinggal di sini ya? Karena kalau sore ini
Banyak banget monyet yang pada turun ke sini ya, pada ngerusak tanaman. Jadi kakek Resmudi memutuskan tinggal di sebuah gubuk yang kurang lebih 2 kali 3 meter teman-teman ya. Moga-moga ada di rumah ya. Soalnya saya sudah jauh-jauh ke sini. Masya Allah. Ini tempatnya benar-benar tersembunyi. Wow, pemandangannya Masya Allah. Ini kayaknya habis hujan, jalannya agak licin teman-teman. Yang mana ya? Yang ini? Apa yang mana nih jalannya ya? Kok kayak beda? Apa ini ya benar ya? Takut kesasar saya juga teman-teman. Soalnya udah lama banget baru kesini lagi. Iya benar, alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duh, kakek Resmudi lagi kemana nih? Nah jadi Pak Resmudi ini penerangannya pakai ini ya, pakai tenaga surya teman-teman ya. Nah ini gubuknya. Tapi orangnya lagi kemana ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, mungkin saya tunggu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak jauh dari sini. Mungkin kakek Resmudi lagi cari kayu ke hutan teman-teman ya. Dan teman-teman bisa bayangin kalau misalkan hujan deras, beliau tidur di sebuah gubuk ya, yang kurang lebih 2 kali 3 meter ada teman-teman. Dan saya sudah pernah kesini beberapa bulan yang lalu dan memberikan sebagian rezeki ya kepada beliau ya. Dan sekarang saya berkunjung lagi, ingin tahu keadaannya sekarang ya. Malah Pak Resmudinya lagi pergi nih teman-teman. Mungkin nanti saya tunggu dulu ya. Mudah-mudahan beliau cepat pulang, karena saya sudah jauh-jauh ya kesini, tapi beliau tidak ada. Masya Allah. Nah ini sekitar atau sekelilingnya ya. Masya Allah. Sudah siang teman-teman ya, tapi kakek Resmudi belum nongol-nongol ini. Dan untuk memastikan bahwa di sini ada yang tinggal teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Nah itu ada kasur pemberian saya dulu ya, ada termos juga. Masih pada utuh, masih pada diplastikin teman-teman. Ya mungkin kalau dibuka plastiknya mungkin jadinya kotor ya, jadi makanya itu plastiknya nggak dilepas. Ini sayangnya Pak Resmudi lagi pergi teman-teman ya. Itu pancinya juga masih bening banget ya. Dan atapnya nih sepertinya sudah diganti teman-teman, tuh yang sebelah sana ya. Dulu itu warnanya agak putih dan sudah bolong-bolong ya. Ini kayaknya udah diganti. Oke. Saya mungkin nggak bisa nunggu lama lagi teman-teman ya. Ini kan udah siang banget.
Dan ini ada kandang ayam nih. Ada kandang ayam juga. Masya Allah. Mungkin suatu saat nanti saya kesini lagi ya teman-teman ya. Ini gubuknya benar-benar udah reot ya. Jadi gimana lagi ya teman-teman ya? Karena beliau di sini numpang ya di tanah perhutani ya. Jadi untuk memperbaiki atau merenov gubuk ini memang agak sulit ya. Apalagi misalkan pakai bata ya, itu udah jelas nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalau pakai kayu-kayu seperti ini gampang dibongkarnya ya. Kalau suatu saat nanti beliau tidak tinggal di sini ya. Ini sungguh miris ya sebenarnya ya. Tapi ya mau gimana lagi teman-teman ya. Karena beliau di sini numpang ya di tanah perhutani. Nanti coba saya akan cari-cari ya di sekitar sini ya. Mudah-mudahan Pak Rasmudi nggak jauh tinggalnya di sini teman-teman. Nanti apabila tidak ketemu ya, mungkin saya putuskan saya pulang ya, atau balik ya. Karena ini sudah siang banget teman-teman ya. Saya nunggu hampir 1 jam di sini, dia belum pulang-pulang. Oke, saya coba cari keliling-keliling ya. Saya akan coba cari ke atas, dan beliau juga katanya punya gubuk lagi di sana teman-teman ya. Mungkin ada di gubuk satunya. Saya coba ke sana ya. Ini tumben gubuk apa ya? Areanya ini terang ya. Oh, mungkin bekas penebangan teman-teman deh. Ada yang bekas ditebang ya. Waktu dulu saya kesini itu rimbun banget teman-teman. Ini alhamdulillah terang. Sudah banyak pohon pinus yang ditebang. Jadi bukan penebangan ilegal ya, tapi emang sudah layaknya ditebang ya. Masya Allah. Udah jauh-jauh ke sini teman-teman ya, tapi Pak Rasmudinya nggak ada di tempat. Ya seperti ini ya repotnya ya kalau berkunjung ke tempat-tempat terpencil dan orang tersebut tidak punya handphone ya. Jadi kita nggak bisa janjian, nggak bisa ketemuan. Ya Allah, ini udara sudah cukup gerah. Cuacanya sudah mulai panas teman-teman. Saya akan cari gubuk yang satunya ya. Masya Allah. Nah, di sini juga sudah mulai rimbun nih. Nggak kelihatan jalan. Gubuk yang satunya katanya di bawah teman-teman. Apa ini ya? Oh iya, ini bener. Jadi misalkan teman-teman penasaran tentang kakek Rasmudi, kalian bisa scroll ya video saya, itu ada tentang kakek Rasmudi ya yang tinggal di tengah hutan. Kalian bisa lihat-lihat di situ video selengkapnya ya. Pertama saya datang, dan yang kedua saya berkunjung lagi membawa sembako dan perlengkapan beliau ya selama di sini ya. Dan ini gubuk satunya teman. Masya Allah. Jadi di sini tuh beliau pernah tinggal di gubuk ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ini kemana lagi nih? Assalamualaikum. Tapi kalau gubuk yang satunya ini malah lebih gede ya, dan lebih rapih ya. Masya Allah. Inilah tempat tinggalnya teman-teman ya. Seorang kakek yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan, tinggal di sebuah gubuk. Teman-teman bisa lihat gubuknya tuh, Masya Allah. Kalau ini gubuknya lumayan cukup gede teman-teman ya. Ini sekitar 3 kali 5 meter ada teman-teman ya. Dan atasnya juga lebih rapih, pakai terpal. Dan sekelilingnya ini hutan pinus ya. Wah, nggak bisa ngebayangin teman-teman kalau tinggal di sini ya. Kalau ini nggak ada listrik kalau di sini teman-teman ya. Kalau yang tempat yang pertama tadi tuh udah ada penerangannya dari tata surya ya, tenaga surya. Masya Allah. Cuman sayang ini saya nggak ketemu orang satupun di sini ya. Ya jadi seperti ini teman-teman ya. Sebuah gubuk yang dihuni astagfirullahaladzim, ya Allah. Suara apa teman-teman tuh? Oke, jadi ini sebuah gubuk yang dihuni oleh seorang kakek ya, yang berada di tengah-tengah hutan pinus. Karena berhubung beliau tidak ada di tempat atau di rumah, mungkin saya putuskan balik teman-teman ya. Masya Allah. Oke teman-teman, sayangnya saya tidak bisa ketemu orangnya ya. Padahal sudah jauh-jauh naik turun gunung. Oke, mungkin suatu saat nanti saya kesini lagi ya, main lagi teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.